fadilati al-Ustadz Anas Mujahidin ini musyrifu hadzal bahthi wal munaqish kadzalik, wa ashkuru jazila syukri kadzalik li fadilati al-Ustadz Ustadz Mustafa Ahmad Rahim al-Majistir ala munaqashatihi li hadzal sabah insyaallah. Wa akhiran ashkur kadzalik li at-talibah al-mutaqaddim li hadzal bahth al-muqaddim li hadzal bahthi wal bahthu bi unwan ini konsep menutup aurat bagi wanita, studi komparatif itu. Ya, qabla an nabda, sebelum kita mulai mari kita baca basmalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan mendengarkan At-Thalibah Dina Fitriya untuk presentasikan makalahnya, skripsinya antara 15 sampai 20. Kemudian setelah itu disusul dengan munaqasyah yang diawali dengan Fadilatul Ustadz Mustafa dan kemudian Ustadz Anas Mujahidin. Kemudian dari saya untuk memberikan suatu taklik yang terakhir. Demikian kami persilahkan kepada Dina Fitriya untuk memulai presentasinya. Fadil masykurah. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama tak lupa pula saya panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan Al-Qur'an. Semoga kita sebagai sahibul Qur'an, ahlul Qur'an dan dikumpulkan kelak di keluarga sebagai keluarga Al-Qur'an. Salat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada uswah hasanah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ustadz Mustafa Ahmad Rahim MA sebagai pemuji 1, yang saya hormati Ustadz Mujahidin Anas Mujahidin MAG sebagai pemuji 2 sekaligus pembimbing, dan yang saya hormati pula Ustadz Sunardi Basri Iman LCM KOMI sebagai ketua sidang dan pemuji 3. Baiklah, perkenalkan saya Dina Fitriya Rahmawati, mahasiswa semester akhir Al-Hikmah. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan gambaran skripsi saya tentang konsep menutup aurat bagi wanita, studi komparatif tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah. Latar belakang masalah. Saat ini banyak ditemukan wanita berjilbab, akan tetapi banyak di antara mereka belum mengetahui sepenuhnya bagaimana harus berpakaian dan berjilbab menurut syariat. Banyak yang mengatakan jilbab. Dina, sebentar. Sambil dipencet itu apa? Slide yang keduanya juga, biar tampil di slide keduanya dipencet, diklik. Belum muncul, belum berubah. Yang di laptop kamu coba. Sudah muncul, Ustaz. Yang muncul cuman cover 2, betul sama siapa ya? Ustaz Anas. Ya, covernya doang. Yang slide kedua coba kamu klik itu. Iya, belum. Di saya juga belum muncul, Ustaz. Tapi di saya sudah muncul, Pak. Ustaz. Kamu belum share kali mungkin. Belum ini kali. Share kan? Ya, cuma cover doang, slide pertama yang muncul. Slide keduanya coba diklik. Sudah, Ustaz? Belum.
Belum. Gimana Dina? Ada yang bisa bantu nggak di situ? Ada Ustadz. Tapi di sini sudah muncul. Ini share udah share kan? Sudah Ustadz, sudah muncul. Belum. Kira-kira Kalau nggak percaya coba lihat di YouTube deh. Yang di YouTube itu cuma slide pertama doang. Gini aja, dikeluarkan dulu, share screen-nya di stop dulu. Nanti balik lagi. Nah, coba. Nah, terus. ya, pencet itu, split. Nah, kan bisa kan? Baru. Alhamdulillah ada pakarnya lagi Ustaz. Syukran Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran sama Mustafa. Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan latar belakang masalah. Saat ini banyak ditemukan wanita berjilbab, akan tetapi banyak di antara mereka belum mengetahui sepenuhnya bagaimana harus berpakaian dan berjilbab menurut syariat. Banyak yang mengartikan jilbab berbeda dengan yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Jilbab dalam Al-Quran ialah pakaian yang tertutup yang digunakan wanita muslim yang taat beragama, yaitu dengan cara menutupi tubuhnya selain muka dan telapak tangan, dan ada yang lebih spesifik lagi yaitu menutup kepala dan rambut. Akan tetapi pada zaman sekarang banyak wanita berpakaian ketat sehingga bentuk tubuhnya terlihat dan kemungkinan mereka memakai jilbab hanya mengikuti tren dan bergaya. Berpakaian dengan mengikuti tren yang berkembang saat ini bukanlah hal buruk asalkan tidak melanggar syariat yang sudah ditentukan dalam Islam. Berpakaian yang diwajibkan terhadap wanita muslim telah disebutkan dalam Al-Quran adalah menutup seluruh auratnya dengan benar. Rumusan masalah pertama saya yaitu bagaimana pandangan penafsiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Quraisy Shihab tentang konsep menutup aurat bagi wanita dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu analisis serta persamaan dan perbedaan penafsiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Quraisy Shihab tentang konsep menutup aurat. Yang ketiga yaitu kajian pustaka, skripsi. Yang pertama skripsi oleh Intan Khairul Mala dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Tanggulang 2017 dengan judul Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir Al-Misbah. Yang membedakan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini fokus membahas tentang bagaimana relevansi batasan aurat perempuan tersebut menurut pandangan Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis fokus membahas tentang bagaimana perbandingan batasan aurat wanita dalam Al-Quran dalam Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah. Yang kedua yaitu skripsi oleh Ezi Fadilah dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017 dengan judul Resepsi terhadap konsep aurat dalam Al-Quran dan Hadis dalam penggunaan lilit, studi kasus dipergunakan Dinia Putri Padang Panjang, Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu skripsi oleh Sadah Zakiyah dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2017 dengan judul Penafsiran Sayyid Qutb tentang Himar dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Selanjutnya yaitu penafsiran ayat Al-Quran tentang konsep menutup aurat bagi wanita menurut Quraisy Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama yaitu saya mengambil Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam tafsir Al-Munir yaitu Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya aurat wanita yang boleh nampak hanyalah wajah dan telapak tangan, dan apabila tidak sengaja terbuka tidak berdosa, dan hanya boleh dinampakkan kepada orang-orang yang telah dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 31.
Yang kedua yaitu tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa aurat wanita yang boleh dinampakkan wajah dan telapak tangan. Aurat yang tidak sengaja terlihat atau terpaksa tidak berdosa. Selanjutnya yaitu saya mengambil Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Itu tafsir Al-Munir Waba Az-Zuhali menjelaskan bahwasanya seluruh wanita muslimah apabila keluar rumah untuk menutup auratnya dan menjulurkan jilbabnya termasuk muka dan tempat letaknya cincin. Tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwasanya apabila keluar rumah mengulurkan jilbab dari seluruh tubuh mereka. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 26, tafsir Al-Munir, Wabu Az-Zuhali menjelaskan bahwa menutup aurat dengan pakaian guna untuk memperindah diri mereka. Perhiasan menurut Waba Az-Zuhali yaitu dada, telinga, leher, lengan bawah, lengan atas betis, lengan atas betis, wajah, telapak tangan. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dipakai, baik itu menutup badan, kepala, namun yang dililitkan di leher, atau yang dipakai di jari dan di lengan seperti cincin, gelang, maka itu disebut sebagai hiasan. Kesimpulannya, persamaan dari kedua mufassir yaitu kedua mufassir tersebut sepakat bahwa menutup aurat wanita yaitu dengan pakaian longgar dan sopan, yang menutupi kepala dengan kain yang disebut dengan jilbab. Karena jilbab termasuk salah satu aurat wanita dan pakaian muslimah agar para wanita bisa menjaga kehormatannya dan dilindungi dari laki-laki usil. Perbedaan dari kedua mufassir tersebut yaitu Wabu Az-Zuhali berpendapat dalam penafsirannya bahwa menutup aurat bagi wanita itu seluruh anggota tubuh wanita termasuk muka dan tempat diletakkannya cincin. Apabila keluar rumah, diperintahkan untuk menutup wajahnya dan hanya mata kirinya saja yang boleh nampak. Sedangkan Quraisy Shihab berpendapat bahwa menutup aurat yang boleh nampak yaitu muka, telapak tangan, dan rambut. Sehingga pemilihan model dalam menutup aurat itu sesuai dengan selera pemakainya dan adat istiadat daerah setempat. Dilihat dari kontekstualisasi menutup aurat di masa kini adalah mereka para kaum wanita tidak dapat memahami perintah dalam Al-Quran dan tidak memahami penafsiran dari Waba Az-Zuhali dan Quraisy Shihab yang bahwasanya mereka mengatakan bahwa wanita muslimah itu harus menutup aurat. Meskipun pendapat Quraisy Shihab itu berbeda, tetapi beliau mengajarkan agar menutup aurat itu harus dengan sopan. Akan tetapi lebih baik sebagai wanita muslimah yang baik dan teladan, sebaiknya menutup aurat itu dengan baik dan benar, agar melindungi diri dari fitnah dan kaum laki-laki yang jahat. Apabila menutup aurat dengan baik, tidak akan merugikan, tapi akan berdampak positif karena menutup aurat dengan menggunakan kain yang longgar dan menutup kepala dengan jilbab akan membuat hati lebih bersih, tenang, dan terlindungi. Mungkin cukup sekian yang bisa Ana presentasikan dan Ana sampaikan. Cukup sekian saja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Nggak pakai salam. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dina Fitria atas presentasi skripsinya. Kemudian untuk menganalisa isi dari skripsi ini akan kita mulai dengan munaqashah yang pertama diawali oleh Fadilatul Ustadz Musyafa Ahmad Rahim Al-Majistir untuk menjadi munakis yang pertama. Falyatafadhal Ustaz. Tutup dulu screen-nya si Dina. Baik Ustaz. Ya. Baik, jazakillah khairan ala at-talibah Dina Fitria Rahmawati ya. Nashkuru aidan Fadilatul Ustadz Sunardi Basri, Ustadz Anas Mujahidin. Yang gampang-gampang dulu ya, Dina ya. Coba dibuka di halaman PDF 54, halaman skripsi 38. Halaman PDF 54, halaman skripsi
38. Udah ketemu? Sudah, Ustaz. Ya. Itu kan di bagian akhir halaman tuh ada hadis tuh. Iya, Ustaz. Nah, coba dibaca teks Arabnya. Mani istajadda thawban falibasu faqala hina Gimana? yabla man istajadda thawban falibasahu faqala faqala Enggak, setelah sauban apa? falibasuhu faqala hina yablagu tarfu tahul alhamdulillahilladzi Hina yablug apa? yablagu turfu tahu alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati thumma amadda ila thawbi alladzi ahlaku aw ulki fatasaddaqu bihi kana fi dammatullahi ta'ala wa fi kanafallahi hayya wa mayyita. Anti ngutip dari mana itu? Saya ngutip dari hadis Musnad Ahmad, yaitu dalam kitab Musnad Al-Khulafa Ar-Rasyidin, bab awal Musnad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nomor hadisnya 307, Ustaz. Langsung ngutip dari Musnad Ahmad? Iya, Ustaz. Serius, ngutip langsung dari situ? Iya, Ustaz. Kenapa salah ngutipnya kalau langsung? Satu itu. Yang kedua, mestinya kalau ngutip langsung pakai harokatnya juga dong, biar bacanya nggak salah juga. Ya? Iya, Ustaz. Nah, jadi anti ada ngutipnya salah, ada membacanya lebih banyak salah lagi, ya. Iya, Ustaz. Jadi benar anti ngutip langsung dari Musnad Ahmad, ya? Iya, Ustaz. Hadis nomor berapa? Hadis nomor 307. 307. 307 atau 305? 307, Ustaz. Benar. Iya, Ustaz. Oh. Tapi kok salah ngutipnya? Kalau bacanya lebih banyak. Saya dapat PDF-nya memang dari itu nomor hadis 307. Oh. Itu berarti ngutipnya salah, ya. Oh iya, Ustaz. Itu bukan hina yablughu, tidak pakai fa itu pakai qaf. Tarku wa tahu. Nanti ngutip aja dari dari aplikasi, lalu dicocokin dengan versi cetak. Kan malah ada harokatnya, nanti nggak salah baca juga. Oke, nggak baca juga, ya. Satu. Dua, coba halaman PDF 58. Skripsinya halaman 42. Iya, Ustaz. Oke. Di bawah terjemahan ayat itu, dan pada ayat penutup ini gimana? Baca coba. La'allahum yatadzakkarun. La'allahum apa? Yatadzakkarun. Masa yatadzakkarun. Coba dilihat lagi. La'allahum yazakkarun. Yazakkarun, ha? Yazakkarun. Oke, itu penutup ayat mana itu? Ini penutup ayat surat Al-A'raf ayat 26, Ustaz. Coba dibuka Qur'annya. Iya, Ustaz, la'allahum yazakkaruna. Coba kamu lihat atasnya, di halaman 41-nya. Ya, Ustaz. Di ayat atasnya coba dilihat. Wallahu ja'ala lakum. Terus.
Baca. Wallahu ja'ala lakum itu, Ustaz. Ya, yang baca ya. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Nanti bahas ayat ini atau bahas Al-A'raf nih? Al-A'raf, Ustaz. Al-A'raf. Al-A'rafnya mana ayatnya? Ada di halaman 37, Ustaz. Wow. Jadi coba nanti perhatikannya di halaman 39. Di halaman 39 ya kan? Ya, Ustaz. Nanti mengutip An-Nahl ya kan? Di halaman 41 nanti mengutip Nahl apa? Nah, tiba-tiba di sini di halaman berapa nih? 42. Tiba-tiba dan pada ayat penutup ini itu kemana ininya itu? Ke surat Al-A'raf, Ustaz. Al-A'rafnya di halaman berapa tadi? 37. Nah, terus sebelum ini kan halaman 42 kan? Iya, Masa Ustaz. ini alamatnya ke 37 jauh amat. Nah, dikasih dong keterangan yang jelas. Dan pada penutup ayat Al-A'raf ayat sekian, bunyinya demikian. Kalau penutup ayat ini kan, siapa yang tahu bahwa ini yang dimaksud adalah halaman 37? Pada sebelumnya adalah alakum tuslimun, ya kan? 2 kali lagi, ya kan? Iya, Ustaz. Ya enggak? Iya, Ustaz. Ya, oke. Oke, sekarang 61 sekarang coba. 61 PDF yang gampang-gampang dulu dah ya. Sudah? Atau skripsi 45 ya. Hadisnya dibaca coba. Sama terjemahnya. Al-mar'atu awra fa idza kharajat istasrafaha asy-syaitan. Wanita itu aurat maka bila keluar rumah syaitan menyambutnya. Oke. Sekarang halaman 64 coba. 64 PDF atau 48 skripsi. Baca hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Amr bin Asim, haddatsana Hammamu an Qatadata an Muwarrikin an Abil Ahwasi an Abdillahi an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu awratun wa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Nah, terjemahnya langsung yang di halaman PDF 65-nya. Wanita itu adalah ya. Wanita itu adalah aurat. Jika keluar maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Kenapa hadisnya sama, teks hadisnya sama, terjemahnya beda? Antara 61 dengan 64. Tadi di 61 apa terjemahnya tadi? Wanita itu aurat, maka bila keluar rumah, gimana? Syaitan menyambutnya, ya. Iya, Ustaz. Nah, yang benar yang mana? Terjemah anti. Yang di terjemah yang benar yang mana? Yang itu, Ustaz. Yang di halaman 48 harusnya, Ustaz. Oh, yang 48. Yang benar di 49 dong. Iya, Ustaz. Nah? Tadi di halaman 48, terjemahnya di halaman 49. Oke. Disamain dong redaksi hadisnya sama, masa terjemahnya beda, ya. Ya, Ustaz, baik. Karena saya mau nanya nih, judul anti apa nih?
Konsep menutup aurat bagi wanita. Terus yang dikaji ayat Quran surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, dan Al-A'raf ayat 26. Di ayat-ayat itu ada kata aurat nggak? Ada, Ustaz. Di mana? Lam yadharu alal aurati an-nisa. Hah? Enggak, maksudnya anti mengkaji ayat berapa? An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, Al-A'raf ayat 26. Ya, di 3 tempat itu ada kata aurat nggak? Di 3 tempat itu ada kata auratnya nggak? Jadi objek kajian anti adalah 3 tempat dari Al-Quran ya. Ya, An-Nur 31, Al-Ahzab 59, sama Al-A'raf ayat 26. 26. Di 3 tempat itu ada kata auratnya nggak? Enggak ada, Ustaz. Nggak ada. Dia tuh adanya di kata di surat An-Nur ayat 31. Ada auratnya? Iya, Ustaz. Di mana? Bunyinya gimana? Yajharu ala auratin nisa. Yajharu ala auratin nisa. Itu An-Nur berapa tuh? Ayat 31. Coba dibaca ayatnya coba. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi ulil irbati punya pendek ghairi ulil irbati ghairi ulil irbati minar rijali aw tiflil ladina lam yazharu ala auratin nisa wala terus wala yadribna bi arjulihinna liyu'lam ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Terus banyakkan mana istilah aurat atau istilah zina yang banyak? Istilah zina, Ustaz. Zina lebih banyak. Jadi menurut saya tuh, jadi kan judulnya konsep apa tadi? Menutup aurat bagi wanita. Konsep menutup aurat, ya kan? Konsep menutup aurat. Maka menurut saya perlu ada subjudul, ya istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran, ya istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran yang berkaitan dengan menutup aurat, ya kan? Istilah yang digunakan kan bukan hanya aurat, ya kan? Iya, Ustaz. Menurut saya ditambahkan tuh supaya apa? Supaya entry masuk ke surat An-Nur 31, entry masuk ke Al-Ahzab 59-nya itu, ya. Jadi kan ada penggunaan istilah Quran yang berbeda. Ya, misalnya awal ayat 31 dan menjelang akhirnya itu justru menggunakan kata-kata zina. Kata-kata apa? Zina. Perhiasan, tidak menggunakan kata-kata apa? Aurat, ya kan? Oke. Itu menurut saya perlu dimasukkan. Jadi istilah aurat digunakan atau dibahasakan Al-Quran dengan berbagai istilah. Kadang-kadang istilahnya aurat seperti di sini dan sini gitu ya.
Nah, kadang-kadang menggunakan istilahnya itulah menutup aurat. Kadang-kadang menggunakan istilahnya itu tidak menampakkan perhiasan. Ya. Kadang-kadang menggunakan istilah lagi menyembunyikan. Ya kan? Di ayat 31 itu kan ada kata-kata tidak menampakkan, wala yubdina. Tidak menampakkan sama nggak dengan menutup? Sama, Ustaz. Sama. Iya. Terus kalau menyembunyikan sama nggak dengan menutup? Sama, Ustaz. Persis. Atau lebih dalam? Nah, Lebih dalam kalau menyembunyikan itu. nah maksud saya istilah-istilah itu menurut saya perlu perlu dielaborasi, perlu didalami maksud saya. Jadi kadang-kadang istilahnya zina, kadang-kadang istilahnya aurat, ya kan? Kadang-kadang bahasa yang dipakai adalah yubdina, menampakkan, kadang-kadang istilah yang dipakai adalah yukhfina, ya kan? Iya, Menyembunyikan atau merahasiakan atau menyamarkan, ya kan? Ada lagi penggunaan kata-kata wal yadribna, ya. Iya, Ustaz. Nah, itu menurut saya perlu. Jadi karena judul nanti kan konsep menutup aurat, bla 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 bla, ya, kajian terhadap ayat, gitu kan? Iya, Ustaz. Ada terhadap kajian menurut mufasir bla 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 bla. Jadi harus ada menurut saya yang mendapatkan penekanan khusus dari penggunaan istilah itu. Kadang-kadang aurat, kenapa disebut aurat? Kenapa disebut zina? Kenapa kadang-kadang bahasanya la yubdina? Kenapa kadang-kadang bahasanya wal yadribna? Kadang-kadang bahasanya yukhfina, oke? Nah, sekarang mau tanya lagi, saya. Ini di surat An-Nur 31 bahasa yang dipakai adalah khumur. Khumur. Terus di surat Al-Ahzab 59 ya, bahasa yang dipakai adalah jalabib. Apa? Jalabib. Ya, bentuk jamak dari jilbab. Apa bedanya khumur yang merupakan jamak dari khimar dengan jalabib yang mufradnya adalah jilbab? Apa bedanya? Bedanya khimar dengan jilbab apa? Khimar itu penutup kepala, Ustaz. Khimar itu penutup kepala. Terus jilbab? Jilbab itu kayak seluruh tubuhnya, Ustaz. Seluruh tubuh. Ya, Ustaz. Oke. Ya. Terakhir ini saran saja. Baik, Ustaz. Karena anti tadi di tujuan. Di tujuan, mana tujuan halaman berapa tadi lupa saya. Nah, dan juga di simpulan nanti berjanji akan menampilkan persamaan dan perbedaan antara dua orang ahli tafsir, ya, antara Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dengan Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, di bab 4 menurut saya nanti perlu buatkan tabel itu. Tabel, iya, Ustaz. Ya, perlu dibuatkan tabel yang menggambarkan persamaan dan perbedaan. Persamaan dan apa? Perbedaan. Persamaan dan perbedaan, Ustaz. Ya, jadi kalimatnya tidak berbentuk naratif begitu, karena kalimat yang berbentuk naratif itu kita menjadi tidak definitif poin-poin perbedaan dan persamaannya. Tapi kalau dibuatkan tabel persamaan dan perbedaannya kan menjadi jelas di mana saja perbedaan itu, ya. Oke. Karena bentar di bab 5 ya. Bentar, belum sampai ya. Jadi persamaan, perbedaan ya. Oke. Terus ini kalau dibuat dibuat tabel tapi di bab 4-nya bukan di bab 5-nya, maka akan lebih kelihatan gitu ya. Ya, baik, Ustaz. Oke.
Nah, dari situ cukup aja satu Suradi. Jazakallahu khairan. Syukran Ustaz. شكرا لفضيلة الأستاذ مصطفى أحمد رحيم على مناقشته القيمة. والآن ننتقل إلى الأستاذ أنس مجاهدين الماجستير للمناقش الثاني وكذلك المشرف بهذا البحث، وفي هذا الوقت هو يعني المناقش لهذا البحث، فليتفضل مشكورا. Silakan Ustaz Anas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sunardi Basri Iman Al-Magister selaku Ketua Sidang dan Penguji ketiga. Begitu juga kepada Ustadz Musyafa Ahmad Rahim Al-Magister selaku Penguji 1, dan juga kepada Ustina Dina Fitria Rahmawati yang telah mempresentasikan skripsinya, skripsi yang disusun selama berbulan-bulan. Baik, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sunardi tadi, bahwa pada forum ini saya bertindak sebagai penguji, walaupun di di luar forum ini saya sebagai pembimbingnya. Jadi layaknya seorang penguji, ya dia akan menanyakan tentang wawasan si peneliti tentang tema yang dia susun, kemudian keaslian dari mana kutipan-kutipan yang ada di dalam skripsi. Itu juga akan saya tanyakan. Walaupun di luar forum ini atau di hari-hari sebelumnya, sebelum munaqasyah, itu sudah sering kita bahas. Baik. Yang pertama yang saya ingin konfirmasikan kepada Saudari Dina Fitria adalah tentang studi komparatifnya. Apa yang dimaksud dengan studi komparatif? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Ustadz, saya akan menjelaskan apa itu studi komparatif. Studi komparatif itu membandingkan kedua mufasir yang saya kaji, Ustaz. Ya, ada lagi? Itu saja. Apa bedanya studi komparatif dengan metode muqarin atau muqaronah? Kalau sama aja, Tat. Mereka sama-sama membandingkan. Apa yang dibandingkan? Ayatnya, Ustaz. Membandingkan ayat. Penafsirannya, Ustaz. Membandingkan penafsiran ayatnya, Ustaz. Penafsiran ayatnya. Ini mungkin yang harus dipahami ya. Kalau metode metode muqaron itu kan membandingkan antar ayat, yang terlihat kontradiktif, atau membandingkan antar ayat dengan hadis, atau membandingkan penafsiran para ulama. Nah, perbedaannya dengan penelitian komparatif itu adalah tidak hanya membandingkan,
tetapi jauh dia masuk lebih dalam lagi, yaitu kenapa penafsiran itu berbeda. Kemudian apa yang menyebabkan si penafsir A mengatakan ini, si penafsir B mengatakan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan metode komparatif. Dan sayangnya itu tidak kita temukan di dalam penelitian. Nah, kenapa penafsiran antara Quraisy Shihab dengan Wahbah Az-Zuhaili itu sama? Kemudian kenapa penafsiran antara Wahbah Zuhaili dengan Quraisy Shihab itu berbeda? Nah, itu sebenarnya yang ingin dijawab. Kalau hanya ingin mengetahui perbedaan, ya kita cukup membaca tafsirnya saja. Langsung saja kita membaca tafsir. Begitu kira-kira ya. Yes, Ustaz. Mungkin nanti akan menjadi bahan revisinya atau akan menjadi menjadi bahan penelitian selanjutnya di jenjang strata selanjutnya bagi Dina Fitria, insyaallah. Oke, kemudian dari latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itu yang saya baca adalah tentang wanita-wanita yang berjilbab. Tetapi yang ingin diteliti adalah tentang auratnya. Nah, coba mungkin apa hubungan antara kedua ini? Mungkin bisa dijelaskan. Karena jilbab dalam Al-Quran ialah pakaian yang tertutup yang digunakan wanita muslimah yang taat beragama, Ustaz. Kemudian hubungannya dengan aurat? Karena jilbab itu adalah termasuk aurat, cara wanita itu menutup auratnya, Ustaz. Tapi di latar belakang masalahnya banyak saya temukan ada wanita yang berjilbab tetapi dia tidak menutup aurat. Maksudnya gimana? Karena banyak wanita yang cuma pakai jilbab tapi pakaiannya kadang ketat, masih ketat, Ustaz. Kadang memakai jilbab tapi bajunya masih setengah lengan, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Jadi jilbab apa tadi? Mohon diulang. Apa, Ustaz? Coba diulang dikit, diulang. Jadi saya enggak kurang dengar. Gini, Ustaz. Kalau kenapa orang tuh berjilbab tapi seperti orang tidak menutup aurat. Kadang tuh banyak yang kita temukan kalau orang berjilbab tapi pakainya masih berbentuk lekuk tubuhnya atau transparan tipis. Orang berjilbab akan tetapi memakai baju pendek atau setengah lengan seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Kemudian di halaman 2 di latar belakang masalah itu di posisi paling atas banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep menutup aurat bagi wanita. Mungkin bisa disebutkan apa saja? An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, dan Al-A'raf ayat 26. Hanya 3 ini saja? Katanya banyak. Banyak, Ustaz, tapi lebih spesifik di 3 surat itu aja, Ustaz. Ya, enggak. Maksudnya saya tidak menanyakan ke penelitiannya, ke skripsinya. Ini konfirmasi saja. Ini kan disebutkan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep menutup aurat bagi wanita. Salah satu surat An-Nur 31. Nah, yang banyak itu apa aja selain yang 3 ini? An-Nahl ayat 81 tadi, Ustaz. Terus? Hanya 4. Tahu Ana iya, Ustaz. Oke. Kemudian
di skripsi ini kan ngambil membandingkan antara Quraisy Shihab dengan Wahbah Az-Zuhaili. Apa yang menarik dari kedua mufasir ini tentang penelitian ini? Kenapa mengambil dua mufasir ini? Tidak Quraisy Shihab dengan Buya Hamka misalkan yang sama-sama Indonesia, atau Wahbah Az-Zuhaili dengan Sya'rawi misalkan yang sama-sama dari lulusan Al-Azhar. Baik Ustadz, yang pertama mengapa saya mengambil penafsiran Quraisy dan Wahbah Az-Zuhaili, karena mereka menggunakan metode tahlili, yaitu penafsirannya itu secara terperinci, dan mereka juga menggunakan cara adabi ijtimai. Jadi keduanya mereka itu ketika menafsirkan mereka melihat keadaan masyarakat pada saat itu Ustadz. Jadi menurut saya itu sangat berhubungan dengan menutup aurat, Pak, konsep penutup aurat gitu Ustadz. Asy-Sya'rawi juga tahlili, Asy-Sya'rawi juga kontemporer, Asy-Sya'rawi juga menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kondisi kekinian. Kenapa tidak mengambil Asy-Sya'rawi? Karena perbedaan dari Quraisy Shihab sama Wahbah Az-Zuhaili itu sangat jauh Ustadz. Ketika menafsirkan ayat itu. Oke, apa perbedaan? Apa perbedaan? Wahbah Az-Zuhaili itu mengatakan kalau di surat An-Nur ayat 31 itu wanita itu harus menutup aurat, yang boleh nampak itu muka dan telapak tangan. Dan apabila dalam keadaan tidak sengaja dia itu tidak berdosa. Tapi kalau Quraisy Shihab dalam menafsirkan surat An-Nur ayat 31, beliau mengatakan kalau wajah itu boleh dilihat dan telapak tangan, dan apabila tidak sengaja itu tidak berdosa, dan apabila terpaksa juga tidak berdosa Ustaz. Terus dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Wahbah Az-Zuhaili itu mengatakan kalau bila wanita muslimah ingin keluar rumah, wajib menutup mukanya, bahkan tempat letaknya cincin. Yang boleh nampak tuh hanya mata kirinya saja, agar terlindungi dari godaan-godaan orang jahat, dan membedakan kalau pada zaman dulu tuh membedakan mana wanita budak, mana wanita yang rakyat biasa Ustaz. Terus kalau Quraisy Shihab, beliau mengatakan kalau keluar rumah itu hanya boleh menampakkan muka, telapak tangan, dan menggunakan pakaian sopan. Jadi menurut dia itu pakaian itu menurut adat istiadatnya saja Ustaz. Terus kalau di surat Al-A'raf ayat 26, beliau mengatakan, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan kalau perhiasan yang menurut Wahbah Az-Zuhaili itu seperti muka, dada, tangan, betis itu. Terus kalau menurut Quraisy Shihab, perhiasan menurut Quraisy itu seperti cincin, gelang, dan pakaian Ustadz yang zahir, yang nampak. Oke, baik. Kalau begitu, pandangan Wahbah Az-Zuhaili atau pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Quraisy Shihab tentang aurat itu seperti apa? Wajib Ustadz menutup, wajib ya, menutup aurat. Di bab 2 saya tidak temukan batasan-batasan aurat wanita. Apakah ada kesepakatan ulama tentang batasan-batasan aurat wanita ini? Enggak Ustaz. Kenapa tidak dijelaskan di bab 2? Karena saya tuh di situ cuma menjelaskan pengertian-pengertian secara umumnya saja Ustaz. Ya mungkin ya bisa nanti ditambahkan batasan-batasan aurat ya. Baik Ustaz. Walaupun itu ada perbedaan mazhab fikih ya, masuk ke ranah hukum fikih, tapi kita ingin mengetahui pendapat mana yang dianut oleh Quraisy Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan batasan aurat, sehingga pandangan para mufasir itu nanti ketahuan, oh ternyata batasan aurat menurut mufasir menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili seperti ini, makanya beliau mewajibkan menggunakan jilbab, menutup pakaian dan lain sebagainya. Begitu baik, juga ketika kita mengetahui pandangan atau mazhab yang dianut oleh Quraisy Shihab tentang batasan aurat wanita, makanya beliau menafsirkan ayat ini. Sangat penting sekali ya. Itu yang terlewat. Baik Ustaz.
Selanjutnya di beberapa tempat deskripsinya ini saya banyak menemukan kutipan-kutipan yang tidak diambil dari kitab aslinya. Coba lihat di halaman 44. Ini kayaknya ngambil di Al-Misbah. Ada pendapat Ibnu Ashur, ya. Ada pendapatnya Al-Qurtubi, ada pendapatnya Al-Maraghi. Ya. Itu banyak sekali, tidak di bab 3 maupun di bab 4. Ya, nanti di cross check ulang. Ya, Ustaz. Kutipan-kutipan atau referensi-referensi itu sangat penting sekali. Harus gimana ya? Harus jujur begitu. Kalau memang ini diambil dari Al-Misbah, maka katakan Quraisy Shihab mengutip dari Ibnu Ashur mengatakan begitu. Baik, Ustaz. Kecuali kalau Dina mengambil langsung dari kitabnya Ibnu Ashur. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kontribusi penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat itu seperti apa? Tawaran apa yang diberikan oleh tawaran solusi apa yang diberikan oleh penelitian? Karena di tujuan penelitian kan disebutkan dijadikan bahan diskusi oleh para pembelajar, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kira-kira apa? Yang tentu yang terbaru ya, bukan yang sudah pernah dijelaskan oleh para ulama, dan dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Mungkin sedikit menceritakan. Ya, silakan Dina. Baik, Ustaz. Jadi kalau di sini saya akan menyampaikan kalau untuk zaman sekarang agar mereka untuk menutup auratnya dengan menutup syariatnya itu memahami syariat dengan baik. Agar bisa menutup aurat dengan benar. Kan udah banyak buku-buku yang mengatakan begitu, yang memerintahkan begitu. Nah, perbedaannya dengan buku-buku itu apa? Ini lebih simpel karena lebih langsung terperinci Ustaz, perbedaan konsepnya menurut Bapak Zuhaili sama Quraisy Shihab, Ustaz. Berarti kalau misalkan ada yang mengenakan pakaian mengikuti apa yang dikatakan oleh Quraisy Shihab, boleh dong. Kan deskripsi tapi ini. Di sini saya mengatakan Ustaz, kalau jangan diikuti perkataan Quraisy Shihab karena dia itu kurang baik. Gimana kurang? Saya maaf Ustaz. Ya kita ambil di sini saya mengatakan kalau mengambil baiknya saja Ustaz, seperti menggunakan pakaian itu secara sopan seperti itu Ustaz. Kalau yang tidak menutup auratnya tuh jangan Ustaz. Berarti nggak objektif dong. Penelitiannya subjektif. Karena kalau ya gimana? Karena kalau nggak jadi Ustaz. Baik. Ya, terima kasih atas jawaban dan konfirmasi dari Dina Fitria Rahmawati. Selanjutnya saya serahkan ke Ketua Sidang Ustaz Sunardi Basri. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz Anas Mujahidin Al-Majistir atas munakosahnya yang begitu penting. Dan nanti dijadikan masukan untuk si Dina Fitriana untuk referensi berikutnya. Selanjutnya saya ya Dina akan memberikan memberikan ulasan, tapi sebelumnya saya akan share screen dulu biar kamu tahu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya apa sih Dina, coba dibacain? Studi komparatif tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah. Berarti itu kamu tuh membandingkan dua gitu kan? Iya Ustaz. Kalau dalam tata bahasa Indonesia, kalau kamu membandingkan dua itu menggunakan apa? Si A dengan B.
Ada yang kurang nggak? Ada. Ada Menurut sisipan kata apa yang kurang lebih tidak cocoknya? Coba. menurut Ustaz. Enggak, ini yang studi komparatif tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah. Nah, di sini kan belum ada kata komparatifnya di sini. Ngerti maksudnya enggak? Bahasa Indonesianya, jadi bahasa Indonesianya coba kembali juga. Antara Ustaz. Nah, gitu antara. Jadi studi komparatif antara tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah. Ya, teliti gitu. Ya, Ustaz. Kemudian lebih lanjut. Ini nih yang bahasa Arabnya nih, emang tadi belum disinggung sama. Coba kamu bacakan, nanti pengen tahu bahasa Arabnya gimana? Yang mulakhas ini. Ustaz. Coba deh. Wadu'al Islam al-qawanina li hayatil insan. Ahadaha sitrul aurah lil mar'ah. Qad dzakarallah subhanahu wa ta'ala fil ayah dalalah ala wujubi sitrah al-aurah. Bana'u ala hadha al-amri waqa'al ikhtilafu fi mafhum al-ayah. A'libuha yaqulun yujibu syar'an ala nisa'i al-mu'minat al-hara'i sitru jami'u bidunihi ilal wajhi wa kafini wa ba'duhum yaquluna yujibu syitraha jami'u badanihim. Ya udah cukup. Cukup. Jadi ini bacaan kamu masih belum benar gitu. Kafin apa kafin itu? Bukan kafin, wal kafai ini. Oh iya Ustaz, wal kafai ini. Iya gitu. Jadi ahaduha sitrul aurah lil mar'ah. Qad dzakaraha Allah, harus ada hanya kembali ke al-qawanin. Ya kan? Oke, ini yang jelas kamu bacaannya masih tadi banyak yang salah Ustaz. Yang salah harus ini apa? Harus. Baik Ustaz. Coba ini baca bahasa Inggrisnya coba. Bisa baca Inggris nggak? Enggak Ustaz. Itu kan Islam has regulated about covering the genital. Genital itu apa itu? Wanita Ustaz. Ini wanita, genital wanita, itu ditutupin segitiga doang ini. Yang ditutupin yang segitiga itu genitalnya. Kalau muka nggak masuk ini gitu. Ya, nanti kamu edit lagi terjemahannya ini supaya ya Ustaz. Jadi mungkin covering all body, ya kan, seperti itu kan, ya. Kamu ulas lagi ya. Kemudian baik Ustaz. bab 1 ya, coba ini. Coba kamu bacakan ini apa nih? Dan ada yang lebih spesifik lagi, coba kamu bacakan. Dan ada yang lebih spesifik lagi yaitu menutup kepala dan rambut. Nah itu ada nomor berapa itu? 5 dan 2 kan? Maaf Ustaz, itu kayaknya typo Ustaz. Iya itu makanya 5-nya mah ada di sini. Di sini ada 2. Nah ini harus perhatikan itu. Ya? Baik Ustaz. Iya Ustaz. Kemudian coba rumusan masalah tolong bacain. Yang pertama tuh. Bagaimana pandangan penafsiran Syekh Muhammad Az-Zuhaili dan Quraisy tentang konsep aurat bagi wanita dalam Al-Qur'an? Itu saya catat apa? Carikan kata tanya yang lebih tepat. Jadi itu bagaimana itu saya warna merah itu. Coba kamu carikan kata tanya lebih cocok apa gitu. Kalau bagaimana itu kan cara gitu kan. Bukan prosesnya kan begitu. Iya Ustaz. Coba kamu carikan kok. Iya gimana. Jadi apa pandangan penafsiran
Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Quraisy Shihab tentang konsep aurat bagi wanita. Jadi jangan bagaimana. Kalau bagaimana itu nanti nggak cara gitu loh. Apa? Jadi kalau apa isinya itu bendanya itu. Baik, Ustaz. Kecuali kalau kamu menyarikan apa? Menafsirkan itu cara menafsirkannya baru. Ngerti Mas Dina? Silahkan kamu mau bagaimana cara berarti. Kalau bagaimana cara penafsiran gitu kan. Berarti itu bagaimana cara menafsirkan. Tapi kalau apa, jadi apa perbedaannya berarti menggunakan kata sesuatu gitu. Ya. Terus kamu setelah selesai membuat rumusan masalah itu kamu nggak diakhiri dengan tanda tanya kan itu. Ya kan? Terus yang keduanya itu malah dibuat lagi, nggak ada kalimat interrogatif itu. Nah, coba dibacakan yang kedua itu si Dina. Analisis serta persamaan dan perbedaan penafsiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Quraisy Shihab tentang konsep aurat bagi wanita di dalam Al-Quran. Itu kalimat positif atau kalimat interrogatif? Rumusan masalah itu harus dalam bentuk kalimat interrogatif. Pertanyaan, coba kamu buat gimana si Dina? Bagaimana analisis serta persamaan dan perbedaan penafsiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Quraisy Shihab tentang konsep aurat bagi wanita di dalam Al-Quran. Kamu kayak penggemar bagaimana aja tadi. Kamu ingin cari perbedaan kan dan persamaan kan? Iya, Ustaz. Berarti apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan penafsiran antara Wahbah Zuhaili dan Quraisy Shihab? Apa saja yang menjadi perbedaan dan persamaan gitu. Jadi ringkas bahasanya, jadi persamaan dan titik-titik. Ya? Baik, Ustaz. Kamu kurang lama tuh belajar bahasa Indonesia itu. Ya, Ustaz. Pesantren bisa bahasa Indonesia loh. Kemudian berikutnya sih sahabat, merah-merah tadi. Ini coba bab 2 ini apa? Bab 2 itu judulnya apa tadi? Judulnya apa tuh? Konsep menutup aurat bagi wanita. Berarti ada 3 kata dasar konsep itu apa? Kamu jelasin dulu. Definisi konsep itu apa gitu? Konsep itu kalau dalam bahasa Arabnya apa tuh, Dina? Konsep. Atau bahasa Inggrisnya apa konsep itu? Atau bahasa selain konsep apa? Sinonim muradifnya coba. Konsep. Ngerti nggak? Nanya siapa tuh kamu? Nanya saya sendiri. Jadi ada 3 kata dasar yang harus kamu deskripsikan dalam bab 2 ini. Pertama konsep, kemudian aurat wanita ya, jangan aurat saja, aurat wanita, kemudian profil kitab dan mufasir 2 tadi itu dua-duanya harus masuk di situ. Konsep itu bahasa Arabnya manhaj atau metodologi gitu. Nah, inilah kamu kan bicara metodologi, jadi cara menafsirkannya bagaimana? Ya kan? Kemudian aurat wanita itu apa? Kamu definisikan aurat wanita itu apa? Kemudian profil kitab dan mufasir masing-masing dari 2 mufasir, Al-Misbah sama apa tadi? Wahbah Zuhaili. Ini tafsir Al-Munir tadi ya. Yes, ya. Ini langsung ke aurat aja itu. Saya pikir jangan aurat, mungkin aurat wanita saja lebih spesifik gitu. Enggak apa tidak bertele-tele nanti. Ya, kalau aurat ini kan macam-macam itu. Jadi aurat merdeka gitu. Aurat merdeka, aurat wanita gitu. Ini coba ini. Yang saya garis merah itu. Ini kan bagian dari atas kan? Iya, Ustaz. Kenapa kamu enggak taruh ke atas saja sementara sini masih muat di situ? Ini yang paling pinggir itu berapa itu jaraknya tuh ukuran kertasnya itu si Dina? Ini 4 atau berapa? 3 ini? 3, Ustaz. 3 panjang banget. 3 inci atau 3 senti itu?
kamu settingnya gimana waktu itu? Karena ini kalau kamu tab langsung banyak dalam banget itu. Ya, mestinya yang ini untuk paragraf ini di sini kali, mungkin di sini. Jadi layoutnya itu terlalu apa? Jauh. Terlalu kedalaman itu, kamu ya? Iya, Ustaz. Kamu rapikan lagi nanti. Ini akhirnya satu halaman cuma muat sedikit coba. Nah, terus kamu set juga untuk ukuran kertas A4 begitu kan? Lanjut. Ini coba. Kamu nggak rapikan, ini ke dalam juga. Angka 5 terus jauh banget itu. Ya kan? Fitria? Iya, Ustaz. Terus kemudian ini B. B itu apa? B itu? Konsep menutup aurat bagi wanita. Apa hubungannya B ini sama A ini coba? Masih aurat wanita, masih aurat kan? Kalau tadi itu pengertiannya, kalau ini konsepnya, Ustaz. Bukan, maksudnya kamu masih membahas aurat. Iya, Terus Ustaz. ini juga konsepnya. Masih ada hubungannya nggak? Ada kaitannya nggak? Masih ada kaitannya, Ustaz. Nah, kalau masih ada kaitan, kamu jangan jadikan Subjudul. judul, ya subjudul seperti ini gitu. Itu dalam numbering itu ingat di sini. Karena ini bahasa Indonesia, ini angka Romawi 1 ini. Setelah angka Romawi 1, A besar. Setelah A besar itu baru angka 1, baru angka huruf kecil. Nanti kalau ada penjelasan lanjutan, angka 1 dikasih koma, A dikasih koma di sini. Ini kalau bisa sebaiknya kamu jadikan paragraf saja atau mabahis. Mabahas itu berarti ini angka 1 di sini bukan? Iya, Ustaz. Bukan B gitu, bukan B besar gitu. Iya, Ustaz. Ya, coba kamu bacakan yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada semua umat manusia agar melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Ini Subhanahu wa taala itu singkatannya kok SBT kok beda kapital tuh gimana itu? Yang satu huruf besar, yang W-nya kecil tuh. Kamu dalam translasi ada nggak itu singkatan ini huruf besar semua atau kecil, ada nggak di situ di atas? Ya, saya menggunakan yang S-nya besar, W sama T-nya kecil, Ustaz. Dijelasin di atas? Enggak. Nah itu, karena kalau nggak jelasin, nggak ada pedomannya, akhirnya kita di ini. Ya? Ya, Ustaz. Sekarang saya tanya, apa yang menjadi para mufasir itu beda pandangan tadi? Sama Wahbah Zuhaili sama siapa? Profesor Quraish Shihab. Nah, coba setelah kamu bahas tuh apa yang menyebabkan beda itu apa? Secara penafsirannya, Ustaz. Metodologi penafsirannya. Memang mereka bedanya di mana? Kalau Wahbah Az-Zuhaili itu dia menafsirkannya itu dia tuh penjelasan dulu baru ayatnya, Ustaz. Dijelaskan dulu baru ayatnya. Kalau Quraish Shihab itu dia penggalan baru dia dijelaskan. Tapi hasilnya sama atau beda? Sekarang saya tanya, tafsir Al-Misbah itu pakai bahasa apa? Indonesia, Ustaz. Bahasa Indonesia. Kalau tafsir Al-Munir pakai bahasa Arab, Ustaz. Terus kamu merujuknya itu pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia terjemahnya? Bahasa Arab, Ustaz. Saya menggunakan kitab bahasa Arab, tapi saya juga mengambil itunya dari terjemahnya juga, Ustaz. Kemudian saya lanjutin. Ini juga ini sama kasusnya sih, siapa namanya? Iya, Ustaz. Masih bicara soal apa? Aurat. Berarti di sini kamu jadikan angka 1 aja, jangan dibuat apa? Jangan C. Jangan C, karena itu masih penjabaran bukunya. Terus ingat itu, ukuran kertas kamu ini kayaknya beda ini, sedikit banget itu halamannya.
Hah? Saya pakai B5. Kenapa? Saya pakai B5, Ustaz. Nah, ini juga kok langsung D, berarti di sini tadi saya buat apa? Yang harus kamu definisikan konsep. Konsep belum kan? Belum, Ustaz. Konsep belum. Terus yang kedua apa? Aurat. Aurat wanita. Aurat wanita. Yang ketiga apa? Ini yang berarti D ini ketiga, C berarti ini. Ya, Ustaz. Nanti dia akan berubah menjadi apa? Menjadi C. Berarti biografi. Ustaz? Iya, Ustaz. Kenapa? Berubah menjadi C B-nya. Iya. Iya kan pertama konsep. Berarti A besar konsep. B-nya apa? Menurut aurat wanita. Aurat wanita. C-nya? Biografi mufasir dan profil kitab. Coba ini angka 1 terus A gitu ya kan? Mestinya nggak usah pakai A, langsung aja itu. Wahbah Zuhaili. Bawahnya A lengkapnya ini. Beliau masih hidup atau ini gimana? Wahbah Zuhaili masih, Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Enggak hidup lagi, Ustaz. Sudah meninggal, Ustaz. Coba ini 14 ini. 14 ini bagian dari mana? 14 ini halaman atau nomor buku ini? Volume buku ini sih. Itu harusnya halaman. Itu harusnya halaman, Ustaz. Kenapa enggak kamu tulis sebelumnya halaman? Jadi orang terkecoh nanti ini. Oh, apa, Ustaz ya? Ya, terus ini ingat itu settingan kamu terlalu dalam ini ya, sedikit loh. Ini juga, ini halaman kok jadi mengecil itu gimana coba ini? Bawah tuh mengecil semua tuh, bayangkan tuh. Karena saya buat itu dari anaknya itu tadi, Ustaz, itunya, riwayat hidupnya, Ustaz. Enggak mesti harus ngecil. Yang penting nomornya aja. Oh, ya, Ustaz. Jadi bawahannya itu enggak perlu kamu persempit seperti ini. Yang penting penomorannya ini, numberingnya tadi. Baik, Ustaz. Jadi kalau numberingnya tuh selamat nggak masalah itu. Ya? Ya, akhirnya itu ngambil banyak halaman loh di begini nih. Iya, Ustaz. Tuh, panjang itu. Ini juga nih, kurang siap langsung aja gitu. Sekarang saya tanya, kamu ini nggak ada referensinya nggak itu? Dialognya Quraisy Shihab supaya untuk melihat pemikirannya gitu. Pernah ngeliat di YouTube nggak atau pas ngeliat di? Saya lihat. Lihat. Kamu jadi referensi nggak itu cara pemikirannya? Kalau nggak salah itu dulu saya ngeliat di YouTube. Najwa Shihab itu. Jadi Shihab itu waktu itu. Ya kan? Di situ dibahas itu. Terus atau waktu Quraisy Shihab sama itu Gus Baha waktu itu. Kamu kejar nggak itu informasi itu? Pemikirannya itu? Enggak. Kamu kejar itu. Jangan-jangan Quraisy Shihab itu mungkin nggak mampu aja menerapkan jilbab menurut apa anaknya atau istrinya gitu. Ini maaf saja gitu. Memang zaman dulu sebelum era saya masih di pesantren itu banyak kiai, banyak mudir saya itu nggak pakai jilbab juga itu. Begitu siapa yang nggak tahu di Jawa Tengah gimana itu. Zaman dulu seperti itu. Jadi kiai-kiai itu nggak pakai jilbab dulu, apalagi anaknya gitu. Malah kiai saya itu anaknya masuk SMA pakai rok. Jadi kondisi zamannya gitu, zamannya saat itu belum begitu gitu. Ya? Iya, kamu kejar itu informasinya. Gimana sama Safa? Kalau di waktu Jawa pesantren, Zat? Ingat itu, kamu kejar lagi ya. Baik, Ustaz. Bab 3, coba apa bab 3 rumusan masalah pertama tadi? Rumusan masalah pertamanya bab 3 itu apa saja yang menjadi analisis serta persamaan dan perbedaan penafsiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Quraisy Shihab tentang konsep aurat bagi wanita di dalam Al-Quran. Berarti langsung aja itu perbedaan dan persamaan penafsiran menurut itu kan itu. Jadi persamaan dan perbedaan. Berarti
Yang A besar persamaannya, yang B besar itu apa? Perbedaannya. Perbedaan. Tapi ingat itu, kalau ada persamaan perbedaan yang signifikan, kamu buat tabel ya kalau sama Mustafa tadi itu. Terus kamu dalemin lagi seperti yang sarannya Ustadz Anas tadi itu, muqaronah itu perbandingan itu lebih dalam gitu. Penyebab bedanya apa gitu? Yes. Bisa saja penyebab bedanya itu budaya kita, budaya Arab beda. Atau budaya politik namanya. Politiknya saat dulu strength itu dulu yang saya bilang di atas tadi itu. Gitu. Jadi budaya yang di Indonesia sama di Arab Saudi mungkin beda di Arab seperti itu. Ya, bisa juga latar belakangnya itu karena budaya, karena politik. Ya kan? Iya, Ustaz. Nah, ingat itu yang disarankan Ustaz Mustafa sama Ustaz Anas tadi. Jadi cukup buat tabel, terus kamu kasih narasi bawahnya lebih singkat itu. Perbedaan menyebabkan apa itu? Ya. Baik, Ustaz. Kemudian langsung aja ke bab 4-nya itu. Ingat itu yang halamannya terlalu kecil ya? Iya, Ustaz. Halamannya terlalu mengecil. Mana bab 4-nya? Halaman berapa itu? 43, Ustaz. Rumusan masalah keduanya apa situ? Analisis komparatif penafsiran Wabah Az-Zuhri dan Quraish Shihab. Berarti analisis itu kamu analisis perbedaan gitu ya. Jadi iya, Ustaz. Komparatif ini kan, itu yang menyebabkan beda apa itu? Ya, kayaknya udah cukup. Kemudian kita coba yang terakhir aja, yang bab 5. Nah ini nih juga mengecil lagi. Dibuat normal saja halamannya ya. Iya, Ustaz. Ini kamu nggak usah sebutin semua ini sebenarnya. Persamaan dan perbedaan penafsiran. Segitu aja. Oh iya, Ustaz. Sampai sini aja. Nanti persamaan menurut ini. Persamaan penafsiran. Berarti angka 1, Wahbah Zuhaili. Yang kedua, Quraish Shihab. Itu aja. Jadi lebih spesifik. Jadi karena ini sudah dijelaskan lebih awal kan di situ. Iya, Ustaz. Jadi ngurangin mirip. Ini apa ini coba? Perbedaan A. Substansi penafsiran. S-nya kurang tuh. Substansinya yang mana tuh? Kamu nggak dikoreksi itu. Oh iya, Ustaz. Kesimpulan. Coba kamu bacakan, kamu ini jangan lihat kesimpulannya apa kesimpulannya itu. Kesamaan dan perbedaannya aja dah. Persamaan dan perbedaannya. Kalau menurut Wabah Az-Zuhaili, menutup aurat itu seluruh tubuh termasuk muka dan tempat cincin. Kalau menurut Quraish Shihab, menutup aurat itu muka dan telapak tangan dan menggunakan pakaian yang sopan. Dan itu menggunakannya itu menurut adat istiadat setempat saja, Ustaz. Terus yang menyebabkan perbedaan apa? Itu tadi, Ustaz, kalau Wabah Zuhaili itu mengatakan mukanya itu harus ditutup, jangan boleh bahkan tuh kalau yang menyebabkan perbedaan penafsirannya, Ustaz. Kok penafsiran lagi gitu? Karena kamu tuh muqaronah tadi, perbandingan komparatif itu harus kamu sebutkan alasan perbedaan. Bisa perbedaan budaya, bisa perbedaan ini A itu gitu ya. Ya, Ustaz. Kamu detailin lagi itu nanti ya. Baik, Ustaz. Atau karena tekanan politik bisa saja gitu orang itu prakteknya seperti itu ya. Baik, Ustaz. Oke, dari saya cukupkan dulu. Kemudian sebelum kita akhiri, kita mintakan Ustaz Mustafa Ahmad Rahim untuk memberikan closing statement-nya. Apa dulu, Ustaz? Baik, Pak. Terima kasih ya kepada Dina Fitria Ramawati, tadi sudah dikasih masukan oleh Ustadz Anas sebagai pembimbing, Ustadz Sunardi sebagai ketua sidang ya. Jadi memang latar belakang perbedaan itu perlu ditajamkan. Satu.
Yang kedua, kemudian kenapa latar belakang. Yang berikutnya adalah perbedaannya di sebelah mana saja gitu ya. Sebelah mana saja itu juga perlu didefinisikan itu nanti ya. Karena masih belum begitu jelas. Sebab begini, mau baca tafsir apapun itu ya bedanya di situ. Artinya mau tokohnya diganti siapapun, bedanya satu berpendapat muka ditutup, satu lagi muka tidak ditutup. Udah gitu aja, mau dari jenis kitab tafsir yang manapun bergantung mazhabnya dia. Cuma karena sudah anti angkat, yang satu tokoh dari Timur Tengah, satu tokoh dari Indonesia, maka perlu ada yang definitif itu di situ. Tuh apa itu dari hasil komparasi itu, gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Jazakillah khairan. Syukran Ustaz Mustafa atas masukannya. Kemudian Ustaz Anas Mujahidin, fadhil Ustaz. Baik, untuk Dina Fitriah, ya, saya ucapkan selamat dulu ya. Ucapkan selamat, sudah munakosyah, sudah mempresentasikan juga dan sudah selesai diuji. Selanjutnya ya revisi. Ya. Selanjutnya revisi. Benar tadi yang dikatakan oleh Ustaz Sunadi dan Ustaz Musyafa bahwa inti dari studi komparatif ini adalah menggali lebih jauh lagi. Kenapa berbeda dalam menafsirkan. Ya nanti kita akan revisi bersama-sama. Baik, itu aja Ustaz Sunadi. Jazakumullah khairan. Baik, syukur Ustaz Anas atas masukannya. Kemudian si Dina Fitria, coba kamu kasih closing statement untuk kita dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan wa jazakillahu khairan saya ucapkan kepada Ustadz Musyafa Jazakumullahu khairan, bukan jazakillah. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Musyafa Ahmad Rahim MA sebagai penguji pertama dan Ustadz Anas Mujahidin MAG sebagai penguji kedua dan sekaligus pembimbing, dan juga tak lupa Ustadz Sunardi Basri Iman LC MKOMI sebagai ketua sidang dan penguji ketiga. Terima kasih atas saran dan masukan-masukannya. Insya Allah akan saya jadikan revisi yang akan lebih baik lagi, dan kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih atas supportnya dan semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman yang akan sidang selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari Ana Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya dari saya untuk memberikan closing statement. Itu Dina, analisa kamu dipertajam lagi, sama penulisan tadi itu diperbaiki gitu, sama typonya itu kamu coba diminimalisir gitu. Terus sebelum nulis itu ukuran kertasnya cocokin, marginnya itu juga harus dicocokin, jadi nanti nggak seperti itu. Ya, belajar gitu. Ya, terima kasih. Yang terakhir saya ucapkan selamat juga, kamu sudah di sidang. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik dan kamu segera diperbaiki. Terima kasih Ustadz Musyafa Ahmad Rahim Majistir atas kesediaan beliau untuk memberikan munakasyah hari ini. Begitu juga Ustadz Anas Mujahidin atas waktunya yang diluangkan untuk memunakasyah skripsinya Dina Fitriana. Kemudian juga terima kasih kepada para partisipan dari semua mahasiswa dan baik yang langsung di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'din lil muwatta. Ana asta'din juga Ustaz ya. Dino